Halo guys, saya masih ada di kota Langenfeld di pagi yang berkabut ini. Wah, dikelilingi oleh pegunungan Alpen di tengah kabut, keren banget. Jadi pagi ini saya pengen sharing. Tentang jadi gini, beberapa waktu yang lalu kan saya pernah posting tuh tentang saham ya, bagaimana ada satu orang yang jadi kaya banget karena invest di saham. Lalu kemudian saya jelaskan juga bahwa ya semua investment tuh bagus gitu loh, semua investment tuh bagus. Jadi dan kita sebagai seorang investor itu harus bisa memilih investment yang cocok dengan gaya kita, dengan keuangan kita, dengan kondisi kita, dan dicocokkan juga dengan karakteristik investment yang kita pilih, seperti itu. Sesimpel itu sebenarnya mainnya. Jadi kalau kemudian kita ngerasa oh ya saham tuh cocok buat kita, ya udah kita fokus di saham aja, dan itu bagus banget gitu loh. Apakah saya ada di saham? Ya saya juga ada di saham. Nah, cuman kemudian setelah saya rilis video tersebut, ada lagi nih yang berkomentar gitu loh. Tapi saham ini benar-benar bagus banget loh. Apa bisa jadi miliarder karena saham gitu loh, bisa mendatangkan profit tuh sampai miliaran. Nah, mendengar yang seperti ini itu biasanya respon saya simple. Dia bisa profit miliaran. Kita harus paham dulu. Saham itu adalah cara kita mainnya ya. Ini kan game gitu ya. Ini kan game. Cara mainnya adalah kita beli saham sebuah perusahaan, saham tersebut naik. Lalu kemudian ketika sahamnya naik, nah terserah kita mau kita likuidasi atau kita mau jual, mau kita realisasikan profitnya atau enggak kita keep terus, terserah kita. Anggaplah kemudian kalau kita sebagai seorang investor saham dan kita dapat profit miliaran, kita harus lihat kita mulai dengan modal berapa. Jadi jangan sampai kita cuma tergiur dengan miliar-miliarnya saja ketika ada orang yang mengklaim bahwa saya dari saham udah mendapatkan profit miliaran. Oke, Anda mulai dengan modal berapa? Nah, itu dicocokkan dengan kondisi keuangan Anda. Jangan sampai, bisa miliaran ya, yaudah deh saya di saham aja. Akhirnya gajinya UMR berharap profit miliaran. Mindsetnya adalah kemudian jadi salah, karena berpikirnya adalah saham adalah aliran untuk cepat kaya. Nggak ada yang kayak gitu. Nah, ini yang kemudian saya selalu kampanyekan ya dalam tanda petik ya. Ini yang selalu saya sampaikan di channel YouTube. Investment itu bukanlah sebuah instrumen atau bukanlah sebuah usaha untuk kita jadi cepat kaya, bukan. Investment itu adalah membuat uang bekerja untuk kita, seperti itu. Jadi uang itu bekerja bagaimana, tergantung kita pekerjakan di instrumen yang mana, kayak gitu. Jadi kalau misalnya dipekerjakan di saham, misalnya saham itu misalnya 10% per bulan, ini contoh aja, ngawur aja. Nah, kita bisa ngitung kalau misalnya kita deposit, misalnya kita beli saham senilai 1 juta rupiah, yang mana bisa lo beli saham 1 juta rupiah. Jadi kalau kita mau mulai dengan modal yang sangat kecil, ya saham adalah tempat yang sangat bagus. Nah, cuma kalau sekarang kita hitung, misalnya dari 1 juta itu dapat 10%, yaitu 100 ribu per bulan. Nah, kalau kita dapat 100 ribu per bulan, mau jadi 1 miliarnya kapan? Anda bisa hitung sendiri, seperti itu. Jadi jangan kemudian berpikir bahwa wah si ini udah jadi miliarder gara-gara saham. Jangan-jangan mulainya juga udah sebagai seorang miliarder, seperti itu. Nah, tapi bisa nggak kemudian kalau kita ingin dengan modal kita yang kecil, tapi kita invest di saham dan hasilnya besar? Sebenarnya bisa. Gimana caranya? Gampang banget. Gabungin aja modal orang-orang, seperti itu. Jadi itu adalah bisnis, jadinya bisnis pengelolaan dana, seperti itu. Boleh nggak? Ya sebenarnya sih udah ada OJK ya yang mengatur itu. Tapi kalau misalnya Anda pengen mencoba ya at your own risk gitu ya, silakan aja. Misalnya modal Anda 1 juta, lalu kemudian Anda bisa menarik investor sehingga investmentnya adalah 10 miliar contohnya. 10%-nya berapa? 10 miliar, 1 miliar, ya bisa-bisa saja gitu loh. Jadi kita harus tahu juga. Nah, kalau misalnya Anda mainnya seperti itu ya, Anda bisa bilang modal saya 1 juta kok, ini profitnya 1 miliar bisa. Ya bisa memang, tapi itu adalah bisnis. Itu adalah bisnis, bukan pure investment. Maksudnya bisa adalah Anda harus mencari investornya lagi, Anda membuat proposal dan Anda presentasi ke sana. Itu kan bisnis sebenarnya. Jadi ada active income-nya gitu, seperti itu. Kalau Anda pure investment, hati-hati, jangan berpikir bahwa uang kecil bisa jadi uang besar. Itulah yang menyebabkan kenapa banyak orang yang tertipu di Indonesia dengan investasi bodong. Karena
hanya tergiur dengan profitnya saja, dan banyak poin yang dilewatkan, misalnya modalnya berapa, lalu bagaimana cara kerjanya, seperti itu. Kalau mudah-mudahan bisa jadi masukan ya buat teman-teman yang ingin invest gitu ya, jadi supaya bisa melihat gambaran secara utuhnya, seperti itu. Jangan cuma melihat profitnya aja, itu sangat berbahaya sekali. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya share dalam video kali ini. Jangan lupa di like videonya, di share videonya. Dari Kota Langenfeld, sampai ketemu lagi di video berikutnya.